Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Guru honor dihargai Rp100.000 per bulan. Saudara-saudara, beberapa waktu kemarin viral di Nusa Tenggara Timur ini berkaitan dengan nasib guru honorer yang sudah lulus passing grade tahun 2021 yang lalu, tetapi belum diangkat hingga saat ini. Padahal menurut aturan Menteri Keuangan, mereka sudah harus diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K itu di tahun 2022 yang lalu. Tetapi nasib mereka hingga saat ini menjadi tidak jelas, terkatung-katung karena mereka belum diangkat menjadi pegawai P3K. Ini viral, diberitakan, didiskusikan, dianalisis bahkan diperbincangkan di mana-mana. Terlepas dari persoalan yang viral ini, pada kesempatan ini saya juga ingin mengangkat sisi lain dari para guru honorer kita dalam diskusi yang digelar di Radio Tirilolok dalam acara Viral NTT. Saya sebagai host acara itu menghadirkan dua narasumber, Pak Marcel Robot selaku akademisi dari Undana dan juga Bung Winston Neil Rondo, mantan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saat itu sempat menjadi Ketua Komisi 5 yang bermitra dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan sekarang Pak Winston adalah Ketua BMPS, Badan Musyawarah Perguruan Swasta se-NTT. Ada pernyataan yang menarik dari Pak Winston berkaitan dengan kesejahteraan para guru honorer. Bahwa masih ada guru honorer kita yang dibayar 500.000 per bulan, bahkan ada yang dibayar 100.000 rupiah per bulan. Ketika mendengar pernyataan ini, saya kaget. Mengapa? Karena menurut saya ini sangat tidak pantas dan sangat tidak wajar. Bagaimana mungkin seorang guru honorer hanya dibayar 100.000 per bulan? Bagaimana ia bisa bertahan hidup? Bagaimana ia harus membiayai keluarganya, membiayai anak-anaknya dengan duit 100.000 rupiah itu? Dan saudara-saudara, ini tidak terjadi di pelosok-pelosok desa. Ini terjadi di depan mata kita. Di ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur ini, di kota Kupang ini. Masih ada guru honorer yang dibayar 100.000 per bulan. Saya tidak habis pikir bagaimana mereka bisa mengelola hidup ini, hidup di kota dengan penghasilan 100.000 rupiah per bulan. Itu berat. Itu rumit, dan saya tidak habis berpikir bagaimana mereka mesti berusaha untuk mendapatkan penghasilan tambahan agar bisa membiayai hidup keluarga dan anak-anak. Tentu bagi saya ini hal yang sangat berat, tetapi inilah realitas dunia pendidikan kita, bahwa di satu sisi ada mimpi, ada impian dari para pemimpin kita agar anak-anak kita bisa masuk universitas terkemuka di Indonesia maupun di dunia, agar lulusan sekolah-sekolah kita bisa tembus 200 besar terbaik se-Indonesia. Tetapi di sisi yang lain masih ada guru honorer yang dibayar 100.000 rupiah per bulan. Ini miris, menyedihkan. Pertanyaannya, negara ada di mana? Pemerintah kita ada di mana? Wakil rakyat kita ada di mana? Sehingga persoalan ini terjadi dan bertahun-tahun seperti ini. Saudara-saudara, urusan pendidikan di Nusa Tenggara Timur ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan membereskan satu aspek. Supaya anak-anak kita cerdas,
supaya lulusan kita berkualitas. Tidak bisa hanya dengan menyekolahkan mereka di jam 5.30 pagi. Itu bukan solusi. Kalau kualitas guru tidak diperhatikan, kalau kesejahteraan para guru tidak ditingkatkan. Para guru honorer itu juga mengajarkan anak-anak kita, anak-anak kota ini, anak-anak provinsi ini, anak-anak bangsa ini. Mereka mengabdi, mereka melayani untuk anak-anak bangsa ini. Tetapi mereka mendapatkan imbalan justru sangat minim, sangat rendah, menyakitkan, ya, miris. Lalu pemerintah kita bikin apa? Wakil rakyat kita buat apa? Mungkin kita mempersalahkan sekolah-sekolah yang tidak mampu membayar gaji para guru honorer secara layak dan pantas. Tetapi ini juga adalah tanggung jawab dari dinas pendidikan kita, dari bupati, wali kota, gubernur kita, bagaimana mensejahterakan para guru honorer kita. Ini problem besar yang ada di depan mata kita. Jadi kalau ngomong pendidikan, tak usah bermimpi terlalu jauh sampai ke langit ketujuh. Bereskan dulu persoalan-persoalan yang ada di depan mata kita. Ya, mau menghasilkan lulusan yang luar biasa, menghasilkan lulusan yang berkualitas. Kalau sekolah gedungnya reyot, tidak layak, nonsens. Mau menghasilkan lulusan berkualitas, kalau guru-guru punya kesejahteraan tidak diperhatikan, nonsens. Jadi, sebelum kita bermimpi terlalu jauh sampai ke Harvard, mari kita benahi dulu kualitas, nasib, dan tingkatkan kesejahteraan para guru di depan mata kita. Ya, saya pikir itu satu hal yang sangat realistis. Mari kita benahi pendidikan kita, mulai dengan meningkatkan kesejahteraan para guru honorer kita. Kasihan memang. Saya membayangkan ya, hidup dengan 100.000, 500.000 di kota Kupang, ibu kota provinsi ini, itu sesuatu yang sangat berat. Karena itu memang mereka mesti melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan sampingan. Dan ini tantangan pendidikan kita. Bukan hanya persoalan para guru honorer itu, tetapi juga menjadi persoalan kita, persoalan pemerintah kita, persoalan dinas pendidikan kita, persoalan para wakil rakyat kita. Para wakil rakyat, bersuara dong. Lantang teriakan, perjuangkan nasib para guru honorer. Jangan diam. Ya, sayang di depan mata kita ada persoalan, tapi kita selalu buta dan tidak melihat itu. Saya berharap semoga nasib para guru honorer ini, ya, yang ada di ibu kota provinsi ini, segera dibenahi. Minimal kesejahteraan mereka diperhatikan. Minimal mereka tidak lagi mendapatkan 100.000 rupiah per bulan, tetapi suatu harga, suatu nilai yang lebih layak dan lebih pantas sebagai balas jasa atas totalitas pengabdian mereka sebagai guru, walaupun hanya guru honorer. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan perspektif ini. Semoga bisa diteruskan kepada siapa saja yang berkehendak baik, ya, agar nasib para guru honorer ini bisa diperjuangkan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, salam hormat, dan Tuhan memberkati.